Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Ramai diperbincangkan dalam 1-2 hari terakhir tentang calon pemain timnas Indonesia yang akan dinaturalisasi. Ini bicara soal grade A, berposisi di lini serang atau striker. Karena kita kan sekarang ini kekurangan striker yang mumpuni. Pemain nomor 9 yang kuat, walaupun kita ada Rafael Struijk yang sering dimainkan oleh STY, kita punya Hoki Caraka, punya Ramadan Sananta juga, ada Dimas Derajat, tapi tetap dianggap kita masih buntu di lini serang. Karena Rafael juga bukan seorang striker murni, dia bisa melebar ke sayap. Memang ada Ragnar, tapi Ragnar bukan juga seorang striker murni. Ragnar bisa bermain lebih melebar ke sayap, sehingga kita perlu memang benar-benar nomor 9. Nah, nama dari Philipp Tietz ini, pemain berusia 26 tahun yang lahir 9 Juli 97, ya, dengan tinggi 190 cm. Ini digadang-gadang disebut-sebut akan menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi ya untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain buat tim merah putih kita, tim Garuda di bawah Sintayong. Apakah benar berita ini? Karena banyak juga netizen, banyak juga penggemar sepak bola timnas Indonesia terus berkomentar, menanyakan kepada saya juga dengan keadaan nama yang beredar tentang Philipp Tietz ini. Ya, apakah benar Bung Ropan? Dan konon berita itu santer berbunyi di mana-mana bahwa bukan oleh Romani ya yang akan diambil, bahkan muncul nama ini. Ya, pemain dari Augsburg ini yang lahir di kota Braunschweig. Ya, jadi saya pikir ya kalau lihat dari usia 26 tahun mantap dengan tinggi 190 yang saya bilang tadi. Namun saya pikir ini sulit ya kalau bisa dikatakan karena dia tidak punya garis keturunan ya. Ini karena bagi Pak Erick Thohir sebagai ketua umum harus perlu orang yang punya garis keturunan kita. Ya, baik dari ayah, ibu, kakek, nenek itu perlu. Dan juga ada rekomendasi dari STY. STY tidak ada rekomendasi sama sekali tentang Philipp Tietz ini. Dan kemudian saya juga langsung mengecek ya sehingga tidak menimbulkan hoax ya di sini, karena selalu harus check and recheck tentang keberadaan seorang pemain yang akan datang ke Indonesia misalnya untuk bisa bersalaman dengan Pak Erick, foto bersama, makan bersama, dan itu kan sudah resmi kalau sudah datang. Nah, ketika saya coba untuk menghubungi beliau atau Pak Ketua Umum PSSI untuk menanyakan tentang Philipp Tietz ini, ya beliau mengatakan saya tidak tahu tentang kabar itu. Berarti memang nggak ada. Cuma ini sengaja dihembuskan ya, seakan-akan ini grade A yang akan datang. Sehingga kan banyak yang bertanya, menjadi sebuah rahasia siapa pemain yang akan datang kalau bicara di grade A. Jika bukan Ole Romani, karena Ole Romani itu berada di garis depan, di pole position untuk diambil. Nah, kalau itu bukan, misalnya muncul lagi Philipp Tietz ini, ya lalu siapa? Tapi Pak Erick sudah mengatakan kepada saya bahwa belum, dan dia tidak tahu tentang asal-usul Philipp Tietz ini. Ya, mungkin saja dia punya paman, ya konon kabarnya ini punya paman itu lahir di Indonesia, tapi itu pamannya, tapi sudah beralih menjadi warga negara di Jerman, ya. Karena kan Philipp Tietz ini adalah warga negara Jerman. Memang kalau lihat dari cara bermain dia oke lah, apalagi kalau bermain tim nasional. Misalnya kalau dia punya garis keturunan ya, dan kita ambil. Sekarang mungkin sudah mencetak 7 gol, kalau nggak salah, 4 assist yang dia berikan bersama dengan Augsburg. Bagus. Tapi itu tadi, kembali bahwa harus punya latar belakang garis keturunan, sehingga ini yang bisa memungkinkan seorang pemain ada. Jadi tidak asal-asalan. PSSI itu begitu selektif melihat. Dan STY yang langsung akan menseleksi, yang melihat juga penampilan dia dari berbagai pertandingan, putar di video, kemudian berbicara dengan Pak Ketua. Kalau sudah oke, Pak Ketua akan menghubungi, mungkin akan berbicara dari hati ke hati, keseriusan seorang pemain itu, niat baiknya untuk berpindah federasi, itu paling penting. Sebelum diundang oleh Pak Ketua datang ke Jakarta. Nah, kalau sudah diundang biasanya itu sudah resmi, sudah tiba, mengurusi semua dokumen, administrasi, ya wawancara, dia harus ke kedutaannya, ya kemudian ada mungkin ke BIN wawancaranya, medical check up, semua akan baru makan malam bersama, foto dengan Pak Erick. Itu sudah resmi. Tapi ini belum. Jadi teman-teman semua, untuk bicara Philipp Tietz ini
tidak ada, ya. Dan karena saya sudah mengkonfirmasi ya langsung kepada Pak Erik, dan mungkin Philip Thiès ini juga tahu bahwa dia tidak punya garis keturunan dari kedua orang tuanya ya, di Jerman atau kakek neneknya yang memang lahir di sana, kecuali yang tadi saya bilang itu yang rumor pamannya yang mungkin orang lahir di Indonesia. Nah, ketika kalau bisa menanyakan ke dia langsung apakah dia bersedia untuk bermain tim nasional, siapapun pasti akan mau. Karena kesempatan bagi Philip Thiès untuk main di tim nasional Jerman tidak akan mungkin. Sulit. Persaingan sangat kuat di sana. Dia tidak akan mendapat tempat, ya menurut saya. Sehingga kalau ditawarkan misalnya bermain Indonesia, kalau dia punya garis keturunan, pasti dia mau. Pasti dia sangat menginginkan itu, ya. Tapi sayang terhambat dengan yang tadi itu, ya. Jadi itu sudah menjadi sebuah jawaban ya buat teman-teman semua soal Philip Thiès ini, dan sementara tetap nama Ole masih di atas ya, kita tidak tahu. Ini kan menjadi rahasia dari PSSI, dari Pak Ketua Umum untuk apakah Ole atau pemain lain yang akan didatangkan. Tapi satu yang sudah bisa terjawab adalah Calvin Verdonk, pemain dari Nijmegen, pemain belakang yang bisa bermain di beberapa posisi, bek kiri, bek kanan, gelandang bertahan, bek tengah. Verdonk kita dapatkan, dan ini disukai oleh STY juga oleh Pak Ketua. Nanti sebentar lagi sudah sedang mengurus naturalisasi, dan akan datang tentunya cari waktu yang tepat untuk dia mengurus semua dokumen dia ini selesai, bicarakan ke DPR, kemudian tanda tangan dari Ketua DPR RI, ya. Baik kita akan diwawancara tentunya akan dipertanyakan oleh Komisi 3, Komisi 10 sampai ke Kepres, tanda tangan turun, ya semua ini akan lewat tahapan-tahapan ya. Pasti untuk Verdonk tentunya dari Kemenpora, Kemenkumham sebelum ambil sumpah dan ngurus alih federasi, perpindahan federasi. Jadi teman-teman ya, untuk striker ini belum, karena ada 2 pemain yang ngantri ya untuk bisa masuk ya, menjadi pemain tim nasional kita yang akan datang. Satu ini yang menjadi teka-teki, menjadi rahasia karena belum bisa disebutkan. Ada pemain yang akan datang ke sini. Misalnya Jens Raven masih usia 18 tahun dari FC Dordrecht, tapi dia tidak akan bermain, mungkin kalau dia dinaturalisasi dia itu tidak akan bermain untuk tim senior. Masih kalah jauh. Ya karena dia ini masih di tim, boleh dibilang tim akademi. Raven ini. Nah, kalau dia datang untuk dinaturalisasi untuk masa depan bagus. Karena kita kan punya U20 di bawah Indra Safri yang sedang dipersiapkan. Ya. Untuk tampil bahkan untuk bisa menuju ke Piala Dunia. Makanya dan ini kita welcome kalau Raven itu datang dan dia urus ya, administrasi semua dan naturalisasi. Karena dia juga sudah foto bersama, sudah dikunjungi, sempat berbicara dengan STY ketika STY jalan-jalan ke Belanda, Belgia, ke Italia untuk bisa menyapa pemain-pemain kita yang ada di sana sambil melihat potensi-potensi yang bisa diambil untuk bermain di tim nasional. Nah, salah satu Raven, selain Verdonk tadi yang sudah foto bersama. Tapi Raven itu mungkin dipersiapkan masa depan karena usianya memang masih 18. Jadi enak nih bermain di U20, bisa di U23 sampai ke tim senior. Namun yang banyak teman-teman ini ingin tahu siapa yang grade A. Kalau bicara grade A, itulah yang kita akan tunggu nantinya. Ya, tapi tetap sekali lagi saya bilang tetap satu nama Ole Romeni masih tetap ada di atas. Ya, kita tidak tahu siapa lagi yang akan mungkin Silstra, ya, Mauro Silstra yang mungkin akan ikut di sana, tapi kita tidak tahu. Ya, itu hanya menjadi rahasia dari Pak Ketua Umum. Kita tunggu saja bersama. Yang penting tetap kita mendukung proyek naturalisasi ini untuk tujuannya tim nasional kita semakin kuat dengan tanpa tentunya mengesampingkan pembinaan di usia muda. Itu pasti. Usia muda kita, ya liga kita dibenarin sesuai dengan keinginan dari STY, Liga 1 kita dari sistem perwasitan dan sebagainya, sehingga kompetisi itu baik akan melahirkan pemain-pemain bagus lewat kompetisi Liga 1. Namun tim nasional kita tetap harus kuat. Itu yang diinginkan oleh Pak Ketua Umum, ya Pak Erik, bahwa kita akan berbicara di Asia ya untuk 2-3 tahun ke depan, dan siapa tahu kita bisa lolos ke putaran ketiga di Piala Dunia ini dan mengintip untuk bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun itu terasa berat ya karena persaingan kuat ya. Namun dalam sepak bola tidak ada yang mustahil, dan kalau kita bisa mendampingi Irak lolos ya disitulah akan berjuang. Inilah persiapan-persiapan bagi tim nasional harus kuat untuk menghadapi putaran ketiga
nantinya kalau dengan tim yang kurang begitu bagus di antara starting 11 dan di bench ini akan sulit. Makanya ini menjadi fokus, menjadi perhatian. Harus ada tim yang baik dengan mendatangkan pemain-pemain yang oke. Nah, kita akan bicara nanti pada next tentang banyak yang bertanya itu tentang ini Martin Paes. Bagaimana Bung Ropan? Nah, nantilah di next ya kita sudah berbicara juga, ya sudah mencari info ya, tentang Martin Paes ini yang terus diupayakan oleh PSSI, dan kita akan bahas nantinya pada video next ya. Oke, sampai di sini teman-teman semua. Saya berbicara terima kasih untuk Sinar Cemerlang ya, dan juga teman-teman yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Ciao.